Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusydah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengulang lagi syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita panjatkan ini yang akan menambah dan mengundang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, sehingga akan tercurah kepada kita kenikmatan-kenikmatan baru, kenikmatan-kenikmatan yang berlipat ganda, yang dengannya kita akan semakin istiqomah dalam menunaikan tugas kekhalifahan, tugas sebagai delegasi Allah di muka bumi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dan hari-hari berikutnya insyaallah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memberikan kepada kita teladan yang terbaik, Nabi yang telah memberikan kepada kita warisan termahal, Nabi yang memberikan kepada kita janji syafaat untuk orang-orang yang senantiasa setia kepada ajaran-ajaran beliau dan senantiasa menjadi umat yang terbaik untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas kajian hadis yang ke-sadis asyar, hadis yang ke-16. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas hadis via Zoom meeting, dan hari ini kita akan membahas hadis ini lewat media sosial yaitu YouTube, dan nanti ibu-ibu bisa mengirimkan pertanyaan atau jamaah yang lain bisa menanyakan dalam grup WA kita terkait dengan hal-hal yang mungkin belum paham dari kajian YouTube yang kita sampaikan pada hari ini. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata ketika bertemu dengan Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku ajaran, berikanlah aku wejangan." Qala, kemudian Nabi bersabda, "La taghdab." Janganlah engkau marah. Arti mudahnya begitu, janganlah engkau marah. Nanti kita jelaskan apa makna yang lebih dalam lagi dari kata sekedar jangan marah. Faraddada miraran, laki-laki ini mengulang-ulang lagi permintaannya berkali-kali. Ya. Yang lain lagi ya Rasulullah, tambahkan lagi ya Rasulullah. Ya, qala, Nabi berkata lagi, la taghdab, jangan marah. Ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan yang berulang-ulang tadi, raddada miraran tadi, Nabi berkata lagi, la taghdab. Ya, begitu dia bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Jawaban Nabi hanya la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sangat singkat. Ya, dan kalau kita tanya hadisnya yang mana? Ya hadisnya ini, la taghdab, janganlah engkau marah. Tapi perlu penjelasan dan uraian yang lebih mendalam lagi. Pertama begini kita sampaikan kepada jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan maknahu la taghdab, janganlah engkau marah, ay la tangfud atau la tungfid ghadabaka. Janganlah engkau meneruskan, janganlah engkau melanjutkan kemarahanmu. Ya, jangan kau teruskan kemarahanmu. Walisal al-manhi raji'an ila nafyil ghadabi. Dan bukan yang dimaksudkan itu adalah menghilangkan kemarahan tadi. Tidak dimaksudkan untuk jangan pernah marah, bukan begitu maksudnya. Jangan pernah marah. Li'annahu min tiba'il bashar, karena tidak mungkin, karena marah itu adalah merupakan naluri manusiawi. Jadi kalau kita menyuruh orang untuk hilangkan kemarahanmu, enggak mungkin ya, wala yumkinu al-insan, tidak mungkin seorang manusia daf'uhu untuk menolak datangnya kemarahan tadi itu.
Pasti setiap waktu kita diuji dengan kemarahan-kemarahan. Tetapi meskipun toh kamu dalam posisi boleh marah, la tungfid ghadabaka. Janganlah engkau terus-teruskan kemarahanmu. Ya, kadang ada orang yang sudah dapat angin ya. Dapat angin dia sudah bisa marah, ya, dia sambungi terus kemarahannya. Dia teruskan kemarahannya tadi itu. Ya, karena mentang-mentang dia merasa benar, lalu orang yang dimarahi tadi dalam keadaan salah, ya, dan dia sudah ya mengalah pasrah dengan ya kesalahannya tadi, dia yungfidhu ghadabah, dia terus lanjutkan kemarahan-kemarahannya. Ini yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, jadi bukan berarti hilangkan kemarahanmu, karena nggak mungkin seorang manusia menghilangkan kemarahannya. Ya. Betapa banyak hadis tentang kemarahan ini. Ya, ada hadis Nabi yang mengatakan yang lain, iyyakum wal ghadaba, ya, jauhilah oleh kalian semuanya kemarahan, fa innahu jamratun tatawaqqadu fi fuadi ibni Adam. Karena kemarahan itu ibaratkan sebuah bara api yang menyala dalam hati setiap Bani Adam. Ya, jadi ketika orang marah itu sebetulnya ada bara api yang sedang menyala dalam hatinya. Ya, itu nampak. Kemudian matanya memerah. Ya, kemudian air mukanya berubah. Ya, kata-katanya juga berubah. Itu ekspresi dari ya bara api yang menyala dalam hatinya tadi itu. Ya, kemudian Nabi yang mengatakan lagi, ya Rasulullah, ketika ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalin yuqarribuni ilal jannah wa yub'iduni 'anil nar, yang bisa mendatangkan aku dekat dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Ya, apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Ini hadis yang masyhur juga ya. Biasa anak-anak kecil juga hafal. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, kamu akan dapat surga. Ya, janganlah kamu marah, niscaya kamu akan masuk surga. Ya, sekali lagi mengartikan la taghdab bukan berarti janganlah kamu marah atau janganlah kau marah sama sekali. Ya, jangan kau lanjutkan kemarahanmu. Oke, bolehlah marah, tapi tahanlah kemarahanmu itu. Ya, karena menghilangkan kemarahan tidak mungkin bagi setiap ya, manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi juga bersabda, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu adalah dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan itu tercipta dari api. Ya, fa idza wa innama yudfi'u an-nar al-ma, dan yang bisa mematikan satu-satunya benda yang bisa mematikan api itu adalah air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Ya, maka apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Nah, ini cara bagaimana kita bisa menahan kemarahan tadi itu. Ya, oke lah, marah itu adalah manusiawi. Ya, ketika kamu sedang marah dan merasa kamu ingin untuk menghentikan kemarahanmu, ingatlah, marah itu adalah dari syaitan. Syaitan tercipta dari api. Sesungguhnya yang bisa memadamkan api hanya air. Maka ketika kamu sedang dilanda kemarahan, berwudulah. Insya Allah kemarahanmu akan ya berubah. Kemarahanmu akan tertahan. Nah, ini cara kita menahan kemarahan yang menjadi watak atau tiba'il bashar tadi itu. Berikutnya, qala Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa berkata, ya, li Yahya ibni Zakaria, kepada Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam. Ya, sama ini nabi ya, seorang nabi berkata kepada nabi yang lainnya. Ya. Kata beliau, inni muallimuka ilman nafi'an. Ya, aku akan mengajarkan kepadamu suatu ilmu yang bermanfaat. La taghdab. Yaitu satu, janganlah engkau marah. Faqala, maka Yahya bin Zakaria berkata, wa kaifa li alla aghdaba? Bagaimana caranya saya tidak marah? Ini sesuatu yang susah. Ya, jadi seorang nabi saja merasakan ini susah. Ya. Maka dikatakan kepada beliau, idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ma fika, ya, apa yang ada dalam dirimu, ya, faqul dzambun, maka ucapkanlah, ya, yang ada dalam hatiku adalah dosa. Sesudah itu ucapkanlah astaghfirullahal azim. Wa idza qila laka, ya, dan ketika ditanyakan kepada kamu lagi, ma laisa fika, apa yang tidak ada pada dirimu, ya, apa sesuatu yang tidak ada dalam dirimu, fahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi
untuk menahan kemarahan adalah seseorang harus introspeksi pada dirinya. Marah itu muncul karena kesombongan. Marah itu muncul karena ketakaburan seseorang. Merasa orang yang dimarahi tadi lebih rendah daripada dia. Ya, maka ketika dikatakan kepadamu, apa yang ada dalam dirimu, rasakanlah ini adalah dosa. Dalam diri saya ini banyak dosa. Maka dengan merasakan tadi, seseorang akan menahan kemarahannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tuntunan yang lain supaya kita ini bisa reda dari sebuah kemarahan. Di antaranya Nabi mengatakan, kalau kalian marah ya dalam keadaan kamu berdiri, maka duduklah. Ya, duduklah. Dan ketika kamu duduk juga masih marah, falyattaji', hendaklah dia ya baring-baring. Ya, artinya fase-fase ini akan menurunkan intensitas kemarahan seseorang. Ya, jangan dibalik. Ketika seseorang marah dalam keadaan duduk, lalu dia berdiri, bangkit dari tempat duduknya. Tentu ini akan tambah lagi kemarahannya. Ya, ini dibalik. Ketika kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, ya maka duduklah. Atau dalam riwayat, wal yusik al-ardo, hendaklah dia menempelkan tubuhnya ke dalam ya, tanah, ke dalam bumi. Ya, ketika masih kemarahan masih ada, padahal dia sudah dalam posisi duduk tadi, falyattaji', hendaklah dia berbaring. Maka dengan berbaringnya akan memberikan efek ya rilaks pada dirinya, sehingga dia akan ya bisa mengerem kemarahannya tadi itu. Jadi yang kita simpulkan dari hadis ini adalah bagaimana dalam kehidupan kita ini seseorang senantiasa bermuhasabah pada dirinya. Ya, dalam hadis atau riwayat yang terakhir tadi dari Isa, ketika beliau berkata kepada Yahya bin Zakaria tadi, ya jadi aku ajarkan kepadamu suatu ilmu, ya yaitu satu saja, jangan marah. Ya, caranya bagaimana? Introspeksi pada dirimu. Ketika ditanyakan apa dalam dirimu, ya jangan ucapkan kebanggaan-kebanggaan, ucapkanlah ini dosa. Sehingga dengan mengikrarkan dosa tadi, dia akan beristighfar kepada Allah dan akan jauh dari kemarahan-kemarahan. Yang kedua, yang diinginkan oleh Allah bukan menghilangkan sama sekali kemarahan. Karena marah adalah naluri manusiawi. Ya, tapi yang dianjurkan adalah bagaimana kita memanage kemarahan tadi itu. Ya, bukan melepaskannya begitu saja, tetapi dimanage kemarahan tadi sehingga menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang ya bisa menghasilkan kesabaran, dan kesabaran tadi akan memberikan efek kebaikan untuk semuanya. Ya, yang ketiga, ingatlah marah itu ibaratkan sebuah bara api yang dinyalakan dalam hati seorang Bani Adam. Ya, sehingga bara api ini adalah dari setan. Satu-satu yang bisa memadamkan bara api setan tadi adalah dengan air, yaitu berwudu. Maka usahakanlah ketika kita sedang marah kita bisa ya berwudu, yang dengannya akan berkurang ya volume kemarahan tadi itu, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang bisa mengatur ya memanage kemarahan tadi menjadi sesuatu yang indah, yang memberikan solusi terbaik dalam ya setiap permasalahan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar, pribadi-pribadi yang senantiasa mampu untuk mengatur kemarahan dalam dirinya, bukan melepaskannya, bukan melampiaskannya, tetapi bagaimana kita memanage kemarahan tadi menjadi sesuatu yang memberikan solusi terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, marah tidak pernah menyelesaikan sesuatu. Marah hanya akan menimbulkan dendam. Ya, marah tidak akan memberikan kebaikan, kecuali kemarahan yang serupa juga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.